Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akif, Prodi Agribisnis semester 1. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang penetapan tujuan organisasi. Apa itu tujuan organisasi? Yaitu adalah suatu hasil titik akhir atau segala sesuatu yang akan tercapai. Sebelum sesuatu organisasi menetapkan suatu tujuan, terlebih dahulu harus menentukan misi dan visi maksud dari organisasi itu dibentuk. Baiklah, pengertian visi dan misi. Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis atau mampu bersaing, inovatif, dan antisipatif. Baik, misi adalah suatu pernyataan di mana di dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, fungsi tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang disertai dengan usaha dan pernyataan yang jelas kemana organisasi akan dibawa. Tidak akan ada langkah maju tanpa adanya tujuan yang tegas. Di dalam dunia manajemen, tujuan organisasi dipandang secara luas, memiliki beberapa fungsi yang penting serta bervariasi menurut waktu dan keadaan. Inilah beberapa contoh fungsi tujuan. 1. Pedoman bagi kegiatan. 2. Sumber legitimasi. 3. Standar pelaksanaan. 4. Standar motivasi. 5. Dasar rasional pengorganisasian. Selanjutnya, tujuan memiliki tipe-tipe. Tipe-tipe yaitu suatu kepentingan dalam perilaku yang mencapai tujuan organisasi dapat ditelusuri pada berbagai penulisan teori manajemen. Terdapat 5 tipe tujuan menurut sudut pandang bagi mereka yang berkepentingan seperti masyarakat, langganan, investor, eksekutif, puncak, atau yang lainnya. Berikut tipe-tipe tujuan tersebut. Tujuan kemasyarakatan berkenaan dengan kelas-kelas organisasi luas yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tujuan keluar berkenaan dengan jenis-jenis kekeluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen, contoh barang-barang konsumen, jasa-jasa bisnis. Ketiga, tujuan sistem. Cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi atau tujuan yang diambil. 4. Tujuan produk. Tujuan karakteristik produk. Berbagai karakteristik barang-barang atau jasa produk. Kelima, tujuan turunan. Tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam pencapaian tujuan lain. Selanjutnya, proses penetapan tujuan. Beberapa unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan suatu organisasi ialah 1. Barang dan jasa. Yang kedua, kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, teknologi jelas. Yang keempat, kelangsungan hidup atau survei. Yang kelima, pelayanan manajemen. Dan yang keenam, konsep diri. Selanjutnya, bidang-bidang tujuan. Bidang-bidang tujuan terbagi menjadi 6. Yang pertama, posisi pasar. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, sumber daya fisik maupun keuangan. Yang keempat, probabilitas. Yang kelima, inovasi. Yang keenam, prestasi dan sikap karyawan. Nah, kebutuhan penyeimbangan tujuan. Adanya tujuan organisasi sering menimbulkan konflik antara pihak-pihak tersebut, sehingga dalam proses penetapan tujuan, manajemen harus mampu atau harus bertanggung jawab menentukan keseimbangan yang terdiri dari berbagai campuran tujuan-tujuan serta memandu berbagai kepentingan pihak yang ikut terlibat dalam organisasi tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian perumusan tujuan. Perumusan tujuan merupakan usaha perpaduan kepentingan dan masukan dari semua pihak sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat bersinergi dalam tanda kurung bermusyawarah dalam mencapai tujuan tersebut. Agar perumusan berjalan efektif, seorang manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Proses perumusan tujuan. Nah, tujuan sangat penting untuk diperhatikan oleh manajer. Yang kedua, manajer puncak sebagai perumus tujuan umum. Yang ketiga, tujuan harus realistik.
Keempat, tujuan harus jelas, memiliki alasan, bersifat menantang. Kalau tidak menantang, bukan tujuan namanya. Yang kelima, tujuan umum. Yang keenam, tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Yang kelima, manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah diterapkan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ke-8, manajemen by objektif atau disingkat dengan MBO oleh Peter Drucker. Gagasan dasar MBO adalah bahwa MBO merupakan proses partisipatif secara aktif melibatkan manajer dan para anggota pada setiap tingkatan organisasi. MBO dapat dicapai melalui beberapa upaya untuk efektivitas dari program MBO atau unsur efektivitas MBO, yaitu pendidikan dan pelatihan bagi manajer, keterkaitan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi, pelaksanaan umpan balik secara efektif, didorong adanya peserta dari bawahan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, kekuatan dan kelemahan MBO. Kebaikan-kebaikan program MBO antara lain memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, membantu dalam proses perencanaan dengan membuat para manajer menempatkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, memperbaiki komunitas antar manajemen dan bawahan. Yang keempat, membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Kelima, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui proses pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun kelemahan dari MBO ialah kelemahan yang melekat atau inherent, mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dan cukup lama dalam proses belajar untuk menggunakan teknik MBO, serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Yang kedua, menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses, yaitu dengan kedisiplinan yang kuat untuk menjalankan program MBO dan keteguhan dalam menjalankannya.